Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah syukurlah jamaah yang Allah, kita kembali berjumpa di pagi ini dalam kajian ilmu bersama guru kita di Majelis Keluarga Indonesia, dan mudah-mudahan ini sebuah wujud kenikmatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat sehat, bersyukur atas nikmat waktu, dan manfaatkan untuk hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah istiqamah terus setiap pagi dan juga di malam hari. Alhamdulillah kita selalu dibimbing oleh guru-guru kita, dan sebuah kenikmatan agung itu karena buah dari iman dan Islam. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu sunnah yang tentu sudah diajarkan oleh para guru kita, berkhusus Ustadz Hasan Misri yang alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita. Alhamdulillah beliau mengajarkan bagaimana salah satu warisan dari Nabi kita adalah ruqyah syariah, yang alhamdulillah sekarang mulai banyak yang paham. Tentu para jamaah MKI tidak lagi asing bagaimana kita mempraktekkan ajaran dari Nabi kita, yaitu ruqyah syariah. Dan ini tema sekarang di pagi ini lanjutan dari apa yang sudah dibahas tentang hasad dan terapinya. Dan ini bahaya hasad begitu besar ya. Dan sudah disampaikan di beberapa sebelumnya tentang hasad itu bisa memakan apa kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api melahap ya, kayu bakar. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, alhamdulillah bersama kita Ustaz Hasan Beri, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustaz, sehat walafiat? Alhamdulillah. Gerimis. Alhamdulillah, Masya Allah. Di situ hujan enggak? Alhamdulillah ini saat ini belum hujan nih. Biasanya Oh, memang pagi-pagi udah hujan. Alhamdulillah. Tapi aman saat nggak banjir di sana. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau daerah hutan kayu mah aman ya, Insya Allah ya. Baik, Ustaz. Posisi kameranya bisa di ini, Ustaz, biar lebih lebar gitu. Apanya tuh? Di posisinya landscape gitu. Posisi kamera. Oh Mm. ya. Supaya lebih lebar. Em, Baik, jamaah yang Allah, sambil menunggu guru kita siapkan, mari sama-sama kita hadirkan di pagi yang penuh berkah ini dengan doa-doa kita, doa untuk sahabat-sahabat kita tentu semuanya ya, keluarga kita, sahabat-sahabat semuanya yang ada di majelis ilmu ini, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Keberkahan kalau para ulama itu adalah ziyadatul khair ya, semakin tambah kebaikan, dan kebaikan tentu adalah ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah dan eh, Rasulnya. Ketika tambah ketaatan, itulah sesungguhnya keberkahan. Dan mari sama kita doakan juga para jamaah yang para kaum muslimin yang ada di berbagai tempat, yang barangkali yang sedang ditimpa musibah saat ini ya, di daerah Bandung ada, juga tentu di Sumatera yang sudah kita tahu. Mudah-mudahan ini eh, apa namanya pelajaran berharga untuk kita semua. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka kesabaran, dan Allah jadikan semuanya jalan keluar terbaik ya. Dan alhamdulillah kita pun dari Majelis Keluarga Indonesia sudah mengumpulkan tanda cinta ya, berupa pakaian-pakaian jilbab gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera maupun ada yang di daerah
Bandung, Kabupaten Bandung ya, yang juga terkena longsor ya. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal kebaikannya karena ada yang banyak wafat juga ya, yang ada longsor di Bandung nih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan dengan eh, salah satunya hadir dalam majlis ilmu bersama guru kita Ustaz Hasan Basri. Baik. Dan tema pagi ini masih kita tentang hasad ya, bahaya hasad dan eh, terapinya. Ini mungkin udah masuk ke tahap bagaimana terapi untuk hasad ini ketika orang yang terkena hasad maupun yang pelaku hasad nih tentu ada hal-hal yang harus kita pahami bagaimana cara eh, menterapinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam ya. Masih Baik, Liz, gimana? ini malah miring kan kelihatan. Ini Baik. di apa itunya ya? Iya, ini kameranya di kalau ini handphone saya kan ya tinggal Iya, ini eh, diapain tuh? harus ada otomatis itunya apa namanya berubah posisi di settingan. Oh, di settingan ya. Heeh. Biasanya di kamera saat udah otomatis kalau digeser itu jadi posisinya landscape. Oh Biasanya gitu. Coba deh bentar, bentar. baik dan juga ada kabar gembira alhamdulillah di pagi ini eh, Majelis Keuangan Indonesia juga menyelenggarakan sebuah pelatihan ya untuk pelatihan eh, pelatih pendamping halal, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah sudah terdaftar hampir 100 orang ya, jamaah dari MKI yang sama-sama ingin membesarkan Majelis Keuangan Indonesia melalui pelatihan melalui lembaga pendamping halal LP3H yang alhamdulillah sudah mendapat izin kita untuk sama-sama membangun ekosistem halal dengan mengajak para usaha mikro ya, terutama yang kecil-kecil itu karena pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk menggratiskan sertifikasi halal dan kita dari Majelis Ulama Indonesia diberi amanah juga untuk ikut menyebarkan dakwah halal ini kepada di sekitar kita dan alhamdulillah banyak sekurang sudah daftar ya dan kita ajak para pedagang ini untuk juga dapat sertifikasi halal dan insya Allah ini menjadi keberkahan juga karena akan berdampak pada tentu income karena sudah eh, yakin bahwa barang atau jualan yang dijajakan oleh para pedagang ini terjamin kehalalan. Alhamdulillah inilah salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk mendekatkan kita semua ke dalam ajaran eh, dari ajaran Islam. Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan semua yang kita makan ini memang harus halal dan thayyiban. Baik, Ustaz, saya persilahkan aja kepada Ustaz untuk Itu. Hah? Udah full belum? masih belum bisa ya, Ustaz. Baik, tafadhol. Ya, tidak apa-apa, Ustaz. Baik, saya persilahkan kepada guru kita Ustaz Hasan Bisri untuk memulai sebuah kajian lanjutan dari tema tentang eh, bagaimana hasad, bahaya hasad dan apa namanya terapinya ya. Tafadhol masykur. Nah, ya, Ustaz. Udah. Ya, sudah gitu, Ustaz. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara aman? Alhamdulillah, aman, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah MKI dan juga pemirsa yang lainnya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bergabung di Zoom ini. Semoga keberadaan kita di majelis virtual ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang bahaya hasad dan terapinya. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang bunyinya iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah sifat hasad karena hasad itu bisa merusak kebaikan kita, menghabiskan kebaikan kita seperti api yang menghabiskan kayu bakar, yang melahap kayu bakar. Ini merupakan warning yang keras dari Rasulullah SAW agar kita setiap mukmin mewaspadai hal itu. Nah, hadirin sekalian, ada sesuatu yang akan dialami oleh orang yang hasad sebelum bahaya itu nyampe ke orang yang dihasati atau yang didengki. Pertama, orang yang hasad itu mengalami duka yang tiada ujungnya. Dia tidak tenang, dia gelisah, dan hadirin sekalian, naifnya biasanya orang yang gelisah, orang yang berduka itu akan diganti kedukaannya oleh Allah dengan pahala. Tapi kalau dukanya orang yang hasad, tidak ada pahala sama sekali. Bahkan ia berdosa. Ini merupakan petaka besar dalam kehidupan seorang mukmin. Kemudian dia melakukan suatu yang tercela, sifat yang tercela, yang tidak disukai oleh sesamanya dan juga oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang hasad dipastikan kalau tidak segera memperbaiki diri dan bertaubat, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka di dunia apalagi juga di akhirat nanti. Karena yang selamat dari adab Allah di akhirat nanti adalah orang yang man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu pertanyaannya mungkin ini bisa dijawab masing-masing ya. Siapa yang lebih rentan kena hasad? Kaum Hawa atau kaum Adam? Pada terdiam saat merasa. Hawa, Kaum wanita atau kaum pria? wanita. Kalau saya nanya ke jamaah perempuan biasanya menjawabnya kaum Hawa. Tapi kalau nanya ke kaum pria, kaum wanita katanya. Padahal dua-duanya memang rentan dengan sifat hasad. Bahkan ada yang menarik dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama generasi tabi'in, beliau pernah ditanya,
hal yahsudul mu'min, apakah seorang mukmin atau mukminah yang notabene rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, itu bisa kena hasad? Ini pertanyaan yang menarik. Jangan dikira orang yang hasad itu hanya mereka yang istilahnya bergelimang maksiat. Ya. Jadi di sini ketika beliau ditanya pertanyaan tersebut, hal yahsudul mukmin, apakah seorang mukmin yang notabene ibadahnya bagus itu bisa kena hasad? Beliau menjawab, ma ansaka bani Ya'qub. Apa yang membuat kamu lupa kisah keluarga Nabi Yakub? Anak-anaknya Nabi Yakub, mereka rajin ibadah, tapi mereka juga kena hasad. Jadi di sini hadis sekalian, setiap kita punya potensi untuk kena hasad. Tapi nasihat beliau, nasihat Imam Hasan Al-Basri, walakin hummahu fi sadrik fa innahu la yadurruka ma lam ta'du yadan wala lisanan. Malam ta'du bihi yadan aw lisanan. Jadi nasihat beliau, kalau muncul hasad, pendam dalam hati. Jangan dilontarkan entah itu dengan perbuatan atau dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, kita jadi benci orang itu. Kita jadi tidak suka kepada orang itu. Atau kalau dengan lisan, akhirnya kita bikin fitnah terkait orang tersebut. Oh, dia beli mobil paling hasil nyupang atau hasil ritual waib dan sebagainya. Atau kadang-kadang itu mah ngutang, ya. Padahal kita nggak tahu. Ya. Nah, artinya kalau sudah terucap atau tersampaikan secara lesan, itu merupakan sifat hasad yang sudah bisa merusak pahala-pahala kita. Tapi kalau kita pendam, kemudian kita kikis, kita bersihkan, itu tidak jadi masalah. Artinya kita selamat berarti dari sifat hasad tersebut. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditanya juga. Apa pertanyaannya? Terkait dengan hasad tadi. Kata beliau, mungkinkah seseorang yang ibadahnya bagus lalu terkena hasad? Beliau mengatakan, al-hasadu maradun ghalibun fala yakhlusu minhu illa qalilun minan nas. Kata beliau, hasad itu adalah penyakit yang merata, yang mengenai banyak orang dan tidak akan selamat kecuali mereka yang minoritas, yang sedikit. Walihada, makanya dalam pepatah Arab, ma khala jasadun min hasad. Di kata beliau ada pepatah Arab mengatakan ma khala jasadun min hasad. Hampir dipastikan setiap jasad itu tidak lepas dari hasad. Lakinnal la'ima yubdihi wal karima yukhfihi. Bedanya, kalau orang itu tercela, orang itu memang perangainya buruk, ditampakkan hasadnya itu. Bahkan dipelihara hasadnya itu. Tapi kalau orang yang mulia, orang yang baik, dia akan berusaha untuk mengikis hasad yang telah muncul tadi. Perbedaannya di situ. Jadi hadirin sekalian, kalau kita ditanya, mungkinkah kita yang rajin ngaji ini bisa kena hasad? Jawabannya bisa. Hanya saja, kalau kita segera menetralisir ataupun menghilangkan hasad itu, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita justru memeliharanya ataupun melepaskannya dengan ucapan atau perbuatan tadi, itulah kita termasuk korban hasad yang sangat membahayakan. Imam Ibnul Jauzi,
Ini seorang ulama hadis, guru dari Imam Ibnu Qudamah. Beliau punya kitab yaitu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang disebut Minhajul Qasidin. Lalu oleh Imam Ibnu Qudamah diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Nah, dalam kitab beliau As-Saidul Khatir, beliau mengatakan ta'ammaltu at-tahasuda bainal ulama. Tuh, perhatikan di sini. Kata Imam Ibnu Jauzi, saya memperhatikan adanya hasad antar ulama tuh. Di antar ulama ada hasad satu sama lain. Fara'aitu man sya'ahu min hubbid dunya. Dan kalau saya perhatikan, sebabnya adalah hubbud dunya, cinta dunia. Fa inna ulama al-akhirah yatawadduna wa la yatahasadun. Kalau orang itu, ulama itu lebih mengedepankan akhiratnya daripada dunia, maka dia akan saling sayang menyayangi satu sama lain, antar ulama lain, dan tidak hasad kepada sesamanya. Artinya hadirin sekalian, biasanya hasad itu lebih rentan pada yang selevel daripada yang beda level. Seorang office boy itu biasanya nggak mungkin hasad dengan direktur atau pimpinan perusahaan itu, karena levelnya beda. Biasanya sesama office boy muncul hasadnya itu. Sama-sama kerja di situ, temannya sudah bisa beli motor, dia belum, nah itu. Atau sesama komplek, tinggal di situ, yang satu sudah bisa renov rumahnya, bahkan tingkat 2, yang satu belum, nah itu bisa muncul hasad. Atau kalau menurut catatan Ibnu Jauzi, itu yang rentan hasad kalau seseorang itu punya satu suami dan istrinya banyak. Nah, sesama istri ini biasanya sangat rentan dengan hasad. Di dalam kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan terapinya, itu katakan wa hasadun nisa ba'duhunna li ba'din katsirun ghalibun la siyama al mutazawwijat bi zaujin wahid. Para kaum wanita itu banyak terjadi sifat hasad pada diri mereka, terutama istri-istri yang mempunyai suami satu, atau istilahnya yang dipoligami. Fa innal mar'ata tugharu ala zauja li haddiya minhu, karena pasti dia akan membanding-bandingkan antar sesamanya, antar istri tersebut. Beda sedikit aja bisa muncul rasa hasad dan iri kepada sesama tersebut. Wa hakadzal hasad yaqa'u katsiran bainal mutasyarikain fi ri'asah aw mal. Begitu pula mereka yang jabatannya sama atau kedudukannya sama tapi nasibnya berbeda, itu bisa muncul hasad satu sama lain. Nah, ikhwas sekalian, hasad juga bisa membahayakan orang yang didengki. Makanya ada doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, dan doa ini digunakan oleh malaikat Jibril saat meruqyah Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Muhammad ishtakait, wahai Muhammad, kamu mengeluh sakit?" "Na'am," katanya. "Iya."
Lalu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah dengan mengatakan Bismillahi arki. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dik, dari segala sesuatu yang membuatmu sakit. Min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Artinya jamaah sekalian, orang yang hasad pengaruhnya bisa dirasakan oleh orang yang dihasadi atau yang didengki tadi. Sehingga malaikat Jibril memasukkan bahaya tersebut di dalam doa tadi supaya terhindar dari bahaya orang yang telah terkena hasad. Allahu yashfiq bismillahi arqib. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, al-ainu haq. Ain itu benar adanya. Kita sudah pernah membahas tentang ain ini. Wa yahduruha syaitan wa hasad ibnu Adam. Ain itu terjadi karena ulah setan yang bercampur dengan hasadnya anak Adam. Kemarin sudah kita singgung ya, bahwa ain itu bisa terjadi karena hasad, iri, dengki dengan sesamanya atau dengan orang yang dilihat, atau karena kekaguman. Kekaguman pada orang yang dilihat lalu tidak didoakan, ya. Maka itu akan menjadi presiden buruk bagi orang yang dilihat tadi. Nah, dari sini ikhwas sekalian, kita tahu bahwa penyakit hasad itu bisa terjadi pada siapapun, tidak peduli dia pejabat atau rakyat, ustadz atau jamaah, itu bisa terjangkiti penyakit hasad. Sampai untuk menggambarkan betapa dekatnya kita dengan hasad, itu dilihat dari sisi bahasa. Kalimat hasad dengan jasad itu bedanya tipis. Hasadun, jasadun. Kita punya jasad nih. Sedangkan hasad itu bedanya hanya titik. Kalau jasad pakai titik, jim. Sedangkan hasad nggak ada titiknya, pakai ha. Dan lihat posisi dalam urutan huruf hijaiyah antara jim dan ha itu nggak jauh, deketan. Setelah jim, ha, baru kho. Nah, jasad, hasad. Lihat bagaimana luar biasa ya, gambaran secara bahasa bahwa jasad kita sangat dekat, sangat rentan dengan hasad, karena secara tulisan Arab yang membedakan cuma titiknya doang. Titiknya doang. Dan posisi jim dan ha itu juga nggak jauh. Berdekatan. Itulah gambarannya. Nah, bagaimana kalau kita menjadi korban hasad? Didengki oleh seseorang, dihasadi oleh seseorang. Pertama, yang harus kita lakukan adalah jangan terpancing untuk membalasnya. Jangan kemudian kita juga iri balik ke dia, dengki ke dia juga. Jangan. Kalau itu yang terjadi, nggak ada bedanya kita dengan dia. Makanya jangan terpancing. Udah biarkan dia. Berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Termasuk diantaranya kita rutin membaca surat Al-Falaq. Ditambah An-Nas. Jadi kalau surat Al-Falaq itu bahaya-bahaya yang sifatnya eksternal, di luar diri kita, termasuk dari orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kan seperti itu. Sedangkan An-Nas itu bahaya yang sifatnya internal, dalam diri kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sekalian, dengan kita berlindung kepada Allah,
termasuk rutin membaca Al-Falaq, An-Nas, atau bisa ditambah Al-Ikhlas, insya Allah kita akan terprotek. Apalagi kalau surat tersebut kita baca setiap hari. Itu menjadi proteksi berkala kita. Misalnya habis sholat 5 waktu kita baca, sebelum tidur kita baca, atau di pagi sore, pagi sore maksudnya di waktu pagi dan sore, bukan di restoran pagi sore. Jadi ketika di pagi dan sore hari kita jadikan itu sebagai dzikir harian, insya Allah itu akan menjadi benteng kuat dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita atau kejahatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi sikap dia. Jangan kita malah terpancing ikut uring-uringan, ikut sebel. Ya. Udah, easy going aja ya. Udah, biarkan aja. Ya. Nggak usah kita ladenin. Ya. Kemudian yang keempat, kita kuatkan tawakal kita kepada Allah. Jadi kita kuatkan, kita pupuk tawakal kita agar semakin kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, terus berkarya. Jadi jangan sampai kita terganggu oleh mereka, lalu kita serba nggak enak. Jadi ketika ada dia, kita jadi malah kayak terbatas. Seharusnya kita mengerjakan sesuatu, karena ada dia, kita jadi nggak mau melakukan. Itu kita berarti mengurung diri kita sendiri. Biarkan saja kita terus berkarya sebagaimana yang biasa kita lakukan. Toh nanti kalau kita lebih berhasil, ya dia akan rugi sendiri karena semakin meradang kan, semakin nggak karu-karuan. Kemudian ini yang agak susah memang ya, tapi kalau kita lakukan itu biasanya hasilnya akan signifikan. Kalau kita tahu seseorang yang hasad kepada kita, bagaimana cara supaya kita membantu dia istilahnya. Kalau bahasanya Rasulullah itu unsur ahoka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi. Para sahabat nanya, Rasulullah kalau ada orang didolimi, kita tahu bagaimana cara menolongnya. Tapi kalau orang yang dolim, bagaimana cara menolong dia? Kata Rasulullah apa? Hentikan dia dari kedolimannya. Itulah kita bagaimana cara kita menolongnya. Jadi kita hentikan dari perbuatan dolimnya supaya nggak terus-menerus berbuat dolim. Itu sama dengan menyelamatkan orang tersebut. Nah, bagaimana kalau ada orang hasad kepada kita? Cara kita membantu dia bagaimana? Itu dengan cara memberikan hadiah atau sedekah kepadanya. Jadi kalau Anda tahu ada teman yang hasad pada kita, bagi sesuatu kepada dia. Entah itu di momen saat dia membutuhkan uluran tangan kita atau bantuan kita, atau di momen-momen yang lain. Seperti memberi hadiah, memberikan gift, yang terkadang itu tidak begitu mahal, tapi itu cukup bisa untuk meluruhkan sifat hasadnya kepada kita. Jadi itu cara bagaimana kita terhindar dari orang yang hasad dengan cara tadi, justru kita baikin dia, kita kasih sesuatu, pemberian sesuatu, dan tidak lama lagi biasanya dia akan luruh sifat hasadnya. Misalnya kita punya mobil, saat dia membutuhkan kita pinjemin, atau saat dia sedang jalan kita ajak untuk naik. Itu secara otomatis, walaupun kita nggak banyak bicara, tapi perbuatan kita itu akan menyentuh hatinya,
dan lama-kelamaan dia akan berubah mindsetnya terhadap kita. Kemudian selanjutnya yaitu menyapa dan mengucapkan salam. Ini sesuatu yang sepele. Kadang-kadang kalau kita tahu ada orang yang dengki ke kita, justru kita nggak mau menyapanya, nggak mau mengucapkan salam duluan. Itu kurang tepat. Seharusnya tadi motivasinya ingin menyelamatkan dia, membantu dia dengan cara supaya sifat hasadnya itu bisa terkikis atau bisa berubah. Dengan tadi kita ucapkan salam, kita jabat tangan dia. Awal-awalnya mungkin sikapnya kurang mengenakkan, entah itu terasa dingin atau terasa hambar saat kita jabat tangan dia, saat kita sapa dia. Kadang-kadang ucapan balasan salamnya pun lirih atau kurang terdengar karena tertekan dengan sifat hasad dia yang ada di hatinya itu. Tapi lama-kelamaan itu akan berubah kalau kita mau melakukan hal itu. Dan itu perjuangan, pahala pasti besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakannya. Jadi walaupun dia nggak tahu kalau kita doakan, nggak masalah. Justru doa kita untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya atau di luar sepengetahuannya akan menjadi doa yang mustajab. Jadi hadirin sekalian, ini sekaligus memprotek diri kita. Jangan sampai kita terkena penyakit hasad tadi. Jangan kemudian kita balas dengan hasad lagi. Nah, caranya adalah mendoakan. Kalau dia dapat sesuatu, kita doakan barokallah, selamat ya. Itu akan meluruhkan sifat dengki yang ada di dalam dirinya. Kita bisa coba, bisa praktekkan hari sekalian. Jangan kemudian kita kayak egois, terserahlah dia hasad-hasad sendiri. Nah, Bapak sekalian, kalau dia saudara kita, sesama mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menolongnya supaya dia tidak masuk pada penyakit hasad lebih dalam lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kita tunaikan hak-hak sama muslim. Dan kita punya kewajiban sesama muslim. Termasuk tadi kita mengucapkan salam kepadanya, menyapanya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim bahwa hak muslim satu dengan muslim yang lain, entah itu saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita, atau teman main kita, selama dia muslim, kita punya kewajiban kepada dia yang harus kita tunaikan. Di riwayat yang lain disebutkan 5, tapi ada juga menyebutkan 6. Kalau riwayat Imam Muslim ada juga menyebutkan 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Jadi di sini ikhwas sekalian, kita dianjurkan untuk menyapa duluan, mengucapkan salam duluan. Apalagi kalau kita tahu dia sudah mendengki kita, iri pada kita. Dan itu bisa kita lihat dari sikapnya biasanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang dia, ya kita disuruh mendatanginya. Jangan malah menghindar atau cari alasan. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau suatu saat dia curhat, dia minta nasihat, jangan kemudian kita pelit. Mentang-mentang dia iri, kemudian kita cuekin. Terserahlah kamu. Saya nggak perlu ngasih nasihat atau input, enggak, kasih nasihat. Itu bentuk kepedulian kita dan itu otomatis akan mempengaruhi sifat hasadnya yang selama ini pada diri kita. Wa idza asasa fahamidallaha fasammithu. Nah, saat orang yang hasad itu di dekat kita atau satu ruangan dengan
kita dalam bekerja, bahkan mungkin teamwork kita, ya, maka kalau dia bersin, segera sambut ataupun doakan dia. Ya. Kan seperti itu modelnya. Ya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Ucapan kita tadi saat dia bersin itu bisa mempengaruhi suasana hatinya. Yang tadinya dengki ke kita itu akan bisa berubah. Dan yang selanjutnya wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit jenguk. Kita sering mendengar hadirin sekalian cerita bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang selama ini memusuhinya, tidak hanya dengki tapi memusuhi. Nah, saat dia sakit ternyata Rasulullah orang pertama yang menjenguknya. Dan itu bisa meluruhkan hati orang tersebut. Bahkan akhirnya masuk Islam. Walaupun dia itu sebenarnya kafir sebelumnya ya. Lihat bagaimana sentuhan itu dengan menjenguknya itu ternyata bisa mengubah mood hatinya, bisa mengubah perasaan dia yang tadinya benci menjadi senang, yang tadinya hasad menjadi hilang hasadnya. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Ketika orang yang dengki itu meninggal dunia, kita disuruh mengantarkan jenazahnya. Artinya jangan dibalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Artinya ketika dia mati malah kita bersyukur, syukurin ya. Alhamdulillah saya bebas dari orang dengki. Itu berarti sudah ada dengki juga dalam diri kita ya, pada orang tersebut. Kita sudah terprovokasi, kita sudah terpengaruh, bahkan sudah terpapar istilahnya. Nah, hadis kalian ada pernyataan dari seorang ulama, ya, Imam As-Samarqandi, ya, dalam kitab Riqqatun Mahmudiyah. Di situ beliau mengatakan, yasilu ilal hasid khamsa aqabat qabla ayyasila hasadu ilal maksud. Jadi di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang hasad itu orang yang sedang sakit, sedang menderita. Menderita apa? Dia menderita kesusahan yang berkepanjangan. Kemudian tadi ya, kesusahan itu tidak menghasilkan pahala, tapi malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga biasanya akan terkooptasi atau terkurung dengan sesuatu yang seharusnya bisa dia dapatkan. Kan banyak ya. Orang yang hasad itu akhirnya lewat depan rumahnya aja ogah dia. Padahal sebenarnya kalau lewat itu lebih cepat dia. Karena itu jalan utamanya. Dia lebih baik muter. Nah itu kan sudah menyiksa dirinya sendiri. Jadi sebelum orang yang dihasati itu menderita, dia sendiri sudah menderita duluan. Itulah efek dari hasad yang tidak terkendalikan. Nah, ikhwas sekalian, di dalam buku Ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Dr. Hamid Al-Ghaubi, ini terkait dengan psikoterapi Islami, ya, yang mana beliau melakukan analisa terhadap orang yang kena hasad atau yang dengki, orang yang dengki atau orang yang sudah terpapar hasad. Secara medis, efeknya yang pertama gangguan pada kelenjar pankreas. Kata beliau begitu, ada gangguan pada kelenjar pankreasnya. Kemudian terkena penyakit susah tidur. Jadi orang yang dengki itu kepikiran terus dengan orang yang dengki. Akhirnya dia bisa mengalami insomnia.
Kemudian yang ketiga, badannya mudah capek dan letih. Karena dia mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak harus dipikirkan. Karena itu urusan dia dengan Allah, yang ngasih rezeki dia Allah, ngapain kita ikut campur dalam hal ini. Kemudian membuat orang itu akhirnya kehilangan nafsu makan. Jadi berat badannya bisa turun, ini diet tapi dia tidak menyehatkan, diet yang bikin sakit. Kemudian kata beliau, suka timbul rasa nyeri dan sesak di dada. Jadi bisa mempengaruhi kesehatan jantungnya. Apalagi orang yang dihasadi lewat di depannya dengan mobil barunya, itu bisa nyut-nyutan dia. Kemudian suka menderita pusing di kepala. Orang yang hasad itu secara fisik pengaruhnya itu bisa ke kepala. Kemudian bisa memperparah luka lambung atau tukak. Karena tadi dari pikiran tadi itu bisa mempengaruhi gasnya itu naik, gastritisnya itu bertambah. Kemudian membahayakan kesehatan jantung. Dan ini mungkin kadang nggak kita sadari, raut muka kita lebih cepat keriput atau mengkerut. Karena tadi sikap-sikap yang seharusnya nggak dilakukan terhadap orang didengki, akhirnya dia melakukan hal itu dan itu bisa mempengaruhi kondisi kulit mukanya. Ini luar biasa, pengaruhnya itu sangat besar sekali. Dan sebagai penutup, sekalian, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 377. Beliau mengatakan, al-hasidu la yanalu minal majalisi illa madammatan wa dullan. Orang yang hasad tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali celaan dan hinaan. Wala yanalu minal malaikati illa la'nata wa bughdhan. Dari sesama manusia dia tidak disukai, begitu pula dari sisi malaikat. Malaikat tidak akan suka, bahkan akan melaknat mereka yang suka dengki kepada sesamanya. Wala yanalu minal khalqi illa jaz'an wa humman. Dan posisi dia di dunia, di lingkungannya, hanya menambah kegelisahan dan kedukaan. Jadi di tengah lingkungan dan keluarga yang mana ada orang yang dihasadi di situ, dia serba tertekan, serba seperti ada kungkungan yang mengungkung dirinya. Wala yanalu indan nazai illa syiddatan wa haulan. Nah, nanti orang seperti itu ketika sakaratul maut dia pun akan mengalami sesuatu yang berat dan menakutkan. Wala yanalu indal mauqifi illa fadhihatan wa nakalan. Dan nanti di akhirat pun dia akan menanggung dosanya, yaitu dengan adab yang akan menjadi balasan dia. Jadi orang yang hasad, sekalian, itu tidak hanya menderita di dunia, tapi juga di akhirat. Sehingga ini merupakan suatu yang perlu untuk kita waspadai dan perlu kita untuk berusaha menetralisirnya ataupun segera melakukan terapinya. Dan ada nasihat dari seorang psikolog. Ini dari sisi psikologis ya. Supaya ketika hasad itu sudah mulai merasuk diri kita, bagaimana cara kita untuk menetralisirnya? Sebagaimana nasihat Imam Hasan Al-Basri tadi ya, segera kikis, segera tanggulangi. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam diri kita. Pertama, hembuskan nafas perlahan dan
sadari bahwa sudah ada rasa iri dengki yang hinggap di hati kita. Jadi sambil kita lepaskan nafas, ya, kemudian kita merasakan, wah ini sudah ada iri nih. Ya Allah, lepaskanlah ini ya Allah. Ya. Jadi kita lakukan hal seperti itu untuk membantu supaya kita tidak masuk belenggu hasad lebih dalam lagi. Ya. Kemudian kata beliau, iri itu tanda bahwa kamu tidak puas dengan kondisi saat itu. Cari apa yang bisa diperbaiki. Jadi kalau memang ada sesuatu yang kita rasakan sebagai bentuk iri kita pada orang lain, kita cari suasana yang bisa menetralisir perasaan tersebut atau rasa tersebut supaya tidak lebih berkembang dalam diri kita. Istilahnya kita alihkan, ya. Kita alihkan. Jangan kemudian kita pantau tuh, ya. Tuh mobilnya baru saja dicuci, kita liatin aja, ya. Oh sekarang dia keluar nih. Ya. Itu akan semakin besar, ya, rasa iri dalam diri kita. Ya. Kemudian saat iri pada seseorang, jangan berkata bahwa kesuksesannya karena keberuntungan saja. Jangan kita julid, ya. Wah, yaitu mah karena hoki aja, ya. Padahal sebetulnya dia nggak layak dapat itu. Ya. Itu justru akan menambah atau memunculkan iri dalam diri kita lebih besar lagi. Kemudian ingat akan impianmu. Ya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Karena banyak orang hasad itu akhirnya melupakan impiannya sendiri. Justru dia memantau terus perkembangan orang yang didengki. Itu buang-buang waktu. Ya. Impian kita tercuri ataupun terhapus gara-gara kita fokus pada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu kita cairkan sifat hasad itu dengan interaksi dengan dia. Kita datang, mobil baru nih bisa pinjam ya, sambil canda-canda. Sambil kita bercengkrama, karena itu akan bisa mencairkan sifat hasad yang sudah mulai muncul tadi. Kemudian yang terakhir yaitu kita lakukan introspeksi diri. Dalam hal ini jangan kita fokus pada orang lain tapi pada diri kita. Apakah hasad itu masih berkembang dalam diri kita atau memang sudah mulai terkikis dan teralihkan sehingga kita nggak fokus pada hal tersebut. Ini nasihat-nasihat psikologis ya untuk menterapi sifat hasad kalau sudah muncul dalam diri kita. Lalu bagaimana secara agama kita menghindari sifat hasad tadi? Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Syukurlah, Jazakallah khairan, Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah ya, ternyata memang kita tidak ada yang bisa terbebas dari hasad ya. Sebenarnya bisa, bahkan seorang ustadz pun ternyata memang bisa, setan memang butuh pintar ya, akan terus menggoda, merayu, membisiki hal-hal yang negatif tentunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari perbuatan hasad yang tadi ternyata bahayanya luar biasa, tidak hanya penyakit hati ya, ternyata itu fisik pun bisa benar-benar jadi sakit akibat hasad tadi, insya Allah ya. Baik jemaah, dan insya Allah kita akan eh, bahas lebih detail lagi di pekan depan. Kita memang masih ada waktu untuk tanya jawab, dan eh, memang tanya jawab tidak banyak nih waktunya, mohon izin nih karena pengurus lagi ada kegiatan untuk mempersiapkan pelatihan halal, pendampingan halal di Rubet. Jadi mungkin kita jam 6.30-an lah ya, kita mungkin ada pertanyaan satu atau dua kita buka. Dan informasi juga untuk jamaah, insya Allah di Ahad pekan depan Ustaz ya, ada kegiatan parenting dari Ustaz Hasan Bisri juga.
silakan untuk menghubungi admin gitu ya. Di MKI juga sudah di-share informasi tentang kegiatan parenting bersama Ustadz Hasan Bisri ya, karena ternyata gangguan jin pun banyak menyasar anak-anak. Nah, ini orang tua memang harus punya kewaspadaan bagaimana cara menjaga, memproteksi anak-anak kita dari gangguan jin. Dan alhamdulillah akan juga didampingi oleh Ustadz Fadlan Gamaratan ya, Insya Allah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini juga kita akan ada kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia, yaitu pelatihan pendampingan halal, karena alhamdulillah MPI sudah resmi memiliki izin sebagai lembaga pendamping halal atau LP3H gitu ya. Jadi kita akan ikut eh, menyiarkan dakwah halal ini dengan cara para jamaah diberdayakan gitu ya untuk ikut menjadi pendamping halal. Jadi usaha-usaha mikro di sekitar jamaah bisa diajak untuk mendapatkan sertifikasi halal dan gratis dari pemerintah kan, Bapak. Dan ini Khalid, ya. kemarin saya ada info nggak tahu benar atau tidak itu. Jadi Presiden Amerika Donald Trump itu menolak sertifikasi halal Indonesia karena banyak produk-produk Amerika nggak bisa masuk. Itu benar nggak itu? Ada pernyataan resmi itu? Oh gitu, nanti saya coba konfirmasi Ustaz. Tapi kalau dari Babe Haikal yang saya tahu memang sudah ada kerjasama dengan lembaga halal di Amerika dan sudah ada kesepakatan. Ini kalau ada berita terbaru saya belum cek lagi Ustaz. Baik, nanti Baik, saya konfirmasi. Itu dah Bu Dina silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin tanya Ustadz terkait hasad tadi gitu kan. Tadi kan ada kajian dari psikologis juga, terus ada kajian dari agama pun juga sudah dijelaskan sama Ustadz ya. Ya. Kalau hasad itu sendiri Ustadz, kalau terjadi qadrullah dari saudara dekat gitu dan secara tempat tinggal pun dekat gitu. Terus keadaan yang apa ya mengizinkan untuk kita sekarang tinggal dekat gitu. Jadi kan kalau di psikologi juga ada once kita dipertemukan dengan sesuatu hal yang nggak baik untuk kita itu kan coping mekanismenya antara fight or flight gitu. Ya. Jadi kita lawan atau kita menghindar gitu. Ya. Kalau yang tadi kajian psikologi dari Ustadz kan lebih baik menghindar gitu. Nah, Ya. kalau kondisi tidak memungkinkan untuk kita menghindar, apa yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Langsung, Khalis. Langsung Ustaz silakan. Ya, baik. Kalian, memang kita sebagai makhluk sosial nggak bisa terlepas dari orang-orang sekitar kita. Ya. Dalam artian kita pasti suatu saat akan membutuhkan mereka yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kenapa hasad itu perlu kita waspadai dan perlu segera kita terapi? Karena itu akan menjadi semacam benteng ataupun gap antar kita dengan mereka. Artinya orang yang hasad biasanya membatasi dirinya dari orang yang didengki itu. Nah, kalau kita memang nggak terpengaruh dengan sifat dengki yang dia lakukan, maka kita tadi lakukan sebagaimana yang kita rencanakan. Ada dia atau tidak, dilihat dia atau tidak, jauh dari dia atau dekat, ya kita tetap aja sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana. Jangan kemudian, wah ada dia nih, akhirnya balik arah. Ada dia nih, akhirnya itu kalau sudah terjadi berarti kita juga terpengaruh. Kita juga ada rasa ingin balas hasad dia itu. Maka dari itu langkah yang paling tepat tadi orang bilang easy going aja, udah apa yang mau kita lakukan. Terserah dia komen apa atau apa. Kalau orang Betawi bilang toh kita nggak makan dari dia, gitu kan. Artinya ya kita memang melakukan hal itu untuk kepentingan kita. Ya. Kalau dia terusik atau dia merasa tersinggung atau apa itu urusan dia. Yang penting kita di dalam jalan yang benar. Jadi kalau
ditanya apakah harus menghindar ataupun fight. Nah, kita lihat kondisinya. Ya. Kondisinya dalam artian jangan sampai kita kemudian mempertimbangkan apa yang kita rencanakan karena keberadaan dia atau tidaknya itu ya. Supaya kita terlepas dari belenggu itu ya. Dan itu menunjukkan kita nggak seperti dia. Dia boleh iri tapi saya enggak. Nah, itu yang harus kita pupuk dalam diri kita. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Tadi kadang-kadang ada sesuatu yang negatif yang terlepas dari orang yang dengki ke kita ya. Yang entah itu ain atau perbuatan-perbuatan dia yang berusaha untuk mencelakakan kita misalnya. Nah, untuk menghindari itu kita sudah siapkan proteksi seperti tadi ya. Rajin baca surat Al-Falaq An-Nas ya. Itu sebagai langkah protektif ya. Sehingga kita nggak muncul rasa khawatir atau ketakutan. Nah, ada dia nih, jangan-jangan nanti saya diapa-apain nih. Nah, itu sudah suudon namanya. Walaupun bisa saja itu terjadi. Makanya untuk menghilangkan rasa was-was atau rasa kekhawatiran tadi, kita pasrahkan keselamatan kita kepada Allah dengan doa-doa atau zikir yang bisa kita lakukan sebagai perbentengan diri kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Dan ini ada doa tadi yang sudah dibacakan juga oleh Ustaz Hasan Bisri ya. Ini doa malaikat Jibril ya ketika meruqyah Nabi Muhammad SAW ya. Bismillahi arkika ya min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasin Allah yashfik. Bismillahi arkik. Ini saya sudah share di chat, silakan kalau mau di copy. Dan kalau untuk diri sendiri bisa juga Ustaz ya. Bismillahi Iya, ini gitu ya. arki Tinggal nafsi. Ya, arki nafsi min kulli syai'in yu'dzini wa min syarri hasidin idza hasad wa min kulli dhi'ain ya. Itu seperti itu. jadi tinggal mengubah redaksinya sedikit. Ya, min syarri nafsi ya. Bismillahi arki nafsi gitu ya. Ya, arki nafsi. Ya. Jadi alhamdulillah syukurlah jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri dan mohon Ya. maaf Ahmad tidak bisa lebih lama, biasanya kalau ruki ini sampai jam 7 Ustaz. Kadang kita harus menyudahi karena ada Ya, persiapan, ya. ada persiapan kegiatan dan juga insya Allah di tadi pengumuman sekali lagi di tanggal 8 Februari ini ada kegiatan dari Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah ya, kegiatan seminar tentang dan pelatihan ya untuk keluarga-keluarga Muslim yang ingin menjaga anak-anaknya, buah hatinya dari gangguan jin, tentu dengan cara yang sesuai dengan syariat. Insya Allah juga ada Ustaz Gamaratan ya, Ustaz Fadlan Gamaratan. Silakan yang ingin mendapat informasi bisa japri ke admin MKI juga ataupun nanti bisa langsung ke guru kita Ustaz Hasan Bisri. Insya Allah tabarakallah. Sekali lagi jazakallah khairan dan mari sama-sama kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan tadi yang diingatkan oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri dengan rutin jaga kita zikir pagi petang. Polis. Ya. Khusus untuk anggota MKI untuk acara Muslim Parenting ada diskon 60%. Masya Allah, untuk silakan nih kesempatan yang luar biasa nih. Silakan nanti bisa orang ya, siapa yang itu silakan. Jadi nanti tiketnya hanya 275 dari harga 600-an ribu. Baik. Baik, saya di Hotel Balairung ya, di Matraman, Jakarta. Silakan untuk bisa menghubungi admin, bisa nanti dapat diskon langsung dari guru kita Ustaz Hasan Bisri. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insya Allah pekan depan kita kembali lagi berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri di setiap Sabtu bersama Ustaz Hasan Bisri. Alhamdulillah, hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.